Shalom Bapak Ibu. Saya ngos-ngosan, capek juga main drum. Puji Tuhan. Saya atur nafas dulu. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang mengalami kemanisan Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang mengalami? Saya percaya pasti semua di sini, kita semua pernah mengalami satu kemanisan Tuhan dalam kehidupan kita. Kan ada satu lagu, Yesus kau termanis buat jiwa siapa? Jiwaku ya, bukan jiwamu. Buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pernah mengalami satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pernah mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa berkata, Tuhan itu manis loh dalam kehidupan saya. Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Nah, kalau saya balik keadaannya, ketika kita mengalami satu kepahitan dalam hidup kita, bukan kemanisan dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu izinkan terjadi dalam kehidupan kita, apakah setiap kita masih berkata, Tuhan itu manis dalam kehidupan kita? Masih enggak? Masih ya. Karena apa? Intinya Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Itu aja satu intinya. Kita ada tempat ini karena Tuhan. Kita dimenangkan itu semua karena Tuhan. Tuhan yang menjadi Allah kita. Dia menjadi andalan dalam kehidupan kita. Dan Dia menjadi teladan dalam hidup kita. Itu yang kita syukuri. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Korintus 4 ayat 15 sampai ke-17. Saya akan bacakan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Pesan Tuhan menjadi teladan. Nah, kalau Bapak Ibu, inti dari pesan Tuhan ada dalam warta. Bisa baca. Intinya apa? Ayo. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Apa intinya? Halo. Dunia hari-hari ini sedang kehilangan sebuah model yang benar untuk dijadikan contoh. Itu intinya. Dunia hari-hari ini sedang kehilangan sebuah model yang benar untuk dijadikan contoh. Nah, kalau kita lihat judul perikop di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 17, kalau kita lihat ke atas di Alkitab kita, perikopnya apa? Iya, rendahkanlah dirimu. Nah, lawan kata rendahkan dirimu apa? Tinggikan dirimu. Alias apa? Sombong. Rendahkan dirimu, lawan katanya tinggikan dirimu, alias sombong. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan ini, yuk kita baca dulu aja dari awal. Dari awal yuk, pasal 1 Korintus 4 ayat berapa itu? Ayat berapa Bapak Ibu? Ayat yang ke 12 kalau nggak salah. 13. Ayat yang ke-6, ke-6. Nah,
Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, di ayat ini muncul kata kamu yang menyombongkan diri. Ayat selanjutnya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Nah, di situ kata memegahkan diri. Tadi dikatakan jangan menyombongkan diri. Lalu di sini dikatakan memegahkan diri. Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Ayat selanjutnya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kamu kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Selanjutnya. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Selanjutnya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kamu lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Selanjutnya. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Selanjutnya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku. Di kalimat ini dikatakan untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Selanjutnya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Selanjutnya. Nah, ini poinnya. Sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Di kalimat teladanku, kalimat akhir ada tanda baca apa? Seru. Kalau tanda seru berarti artinya apa? Suatu perintah, suatu peringatan, suatu teguran. Nah, ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan, kata ini timbul lagi, memperingatkan. Nah, berarti ayat 16 itu artinya kan sebuah teguran. Itu artinya sebuah peringatan kepada jemaat Korintus. Nah, berarti kan ada pola sebab akibat. Ada sebabnya, akibatnya keluar sebuah teguran. Nggak mungkin tiba-tiba ada kata teguran tanpa suatu sebab. Apa penyebabnya? Akibat teguran yang keluar kan. 1 Korintus 4 ayat 6-14 yang tadi udah baca. Judul perikop dikatakan rendahkan dirimu. Tapi muncul ayat 6 dikatakan tadi menyombongkan diri, ya kan? Ayat 7 membegahkan diri. Nah, kalau Bapak perhatikan, Ibu perhatikan sejarah daripada Korintus. Nah, jemaat Korintus, gereja di Korintus itu dikenal sebagai gereja yang memiliki program kerja yang baik. Dikenal sebagai mempunyai suatu program kerja yang baik, termasuk dalam hal pengajaran. Nah, makanya mereka mengalami satu kemajuan yang pesat. Nah, tetapi sayangnya mereka kehilangan suatu kontrol dalam kehidupannya. Mereka terimbas dengan pola dunia. Mereka menjadi sombong. Merasa mereka kokoh,
mereka menjadi sombong, mereka merasa kuat dalam kehidupannya. Dan waktu itu Rasul Paulus menegur jemaat Korintus, ikutilah teladanku. Nah, yang harusnya mereka lakukan jemaat Korintus, mereka kan harusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena semua itu pemberian Tuhan. Karena semua yang dimiliki itu adalah pemberian Allah. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka malah memegahkan diri mereka dengan kesombongan yang mereka miliki. Mereka sudah terkonsep dengan pola-pola dunia. Mereka sudah kehilangan. Mereka tercemar. Melalui pengalaman ini, Paulus bermaksud kan menegur mereka, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Bicara apa? Ikuti aku. Turuti apa yang aku katakan. Ikuti terus. Itu yang Paulus mau. Jangan sampai apa yang mereka alami, pemberian Tuhan, apapun yang mereka alami, jangan menjadi sombong. Teladan apa yang Rasul Paulus berikan dalam hidup kita? Kita perlu belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Ada teladan-teladan dalam kehidupannya yang harus kita pelajari. Teladan apa? Supaya kita tidak tercemar dengan pola dunia. Kita tidak terkonsep dengan pola-pola dunia. Apa itu? Nanti akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, inti pesan tadi, saya ulang lagi, apa artinya? Inti pesan tadi di dalam warta, dunia hari ini sedang kehilangan sebuah model yang benar untuk dijadikan contoh, ya kan? Untuk dijadikan contoh, sudah kehilangan. Saya ambil kata kunci, kehilangan. Sudah kehilangan. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nah, kalau Bapak Ibu bercermin, yang akan muncul di depan cermin siapa? Tentu wajah kita, ya kan? Tentu badan kita. Nah, ini ajaibnya Tuhan. Ketika kita bercermin, di situ ada kemuliaan Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bercermin secara rohani, di situ ada kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sambil kunci, menjadi serupa dan segambar dengannya. Menjadi serupa dan segambar dengannya. Roma 12 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, tadi di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan menjadi serupa dan segambar dengannya. Tetapi di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau dan bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah, mana kehendak kita, dan mana kehendak Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus serupa dan segambar dengan Dia. Di saat kita serupa dan segambar dengan dunia ini, maka mustahil kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita. Saya akan bicara seperti ini. Menjadi serupa dan segambar. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ini kan ada satu kalimat yang bertolak belakang. Yang satu, kita harus segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi di sisi lain dikatakan, jangan kita serupa dengan dunia. Intinya mah sama, ya kan?
Intinya sama. Nah, gini Bapak Ibu, dunia hari-hari ini sedang kehilangan sebuah model yang benar untuk dijadikan contoh. Kenapa saya ulang kata-kata ini? Dunia hari-hari ini sedang kehilangan sebuah model yang benar untuk dijadikan contoh. Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, ya enggak? Sudah lama kita menjadi pengikut Kristus. Sudah lama kita menyembah kepada Tuhan. Sudah lama kita rajin beribadah kepada Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, ternyata kita kehilangan jati diri kita. Kita nggak tahu siapa sih diri kita sebenarnya. Apakah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Kadang itu sudah hilang dalam kehidupan kita. Kita lebih memilih pola-pola dunia yang kadang itu masuk akal, yang kadang itu masuk logika kita. Kita lebih memilih pola-pola dunia. Ngapain pola Tuhan? Itu kan konsep lama. Kadang-kadang secara tidak sadar kita nggak bisa menghindari kemajuan zaman ini. Kita nggak bisa menghindari kemajuan dunia yang semakin lama itu semakin pesat. Dan kita harus akui. Nah, tetapi tanpa kita sadari seperti ini Bapak Ibu. Pola dunia, model dunia, dan gaya dunia itu sangat dan bisa memengaruhi kehidupan kita. Contohnya apa? Iman kita. Yang pertama itu iman kita. Yang kedua itu gaya hidup kita. Itu kita bisa terpengaruh. Yang ketiga itu tindakan, perkataan, dan keputusan yang kita ambil. Nah, kehilangan. Apakah kita mengenal jati diri kita bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan? Solusinya apa? Tindakan kita apa? Untuk kita mengantisipasi supaya pola-pola dunia itu tidak masuk dalam kehidupan kita. Memang pola itu akan masuk dalam kehidupan kita. Cuma intinya, apakah kita terpengaruh nggak dengan pola itu? Apakah kita punya iman yang teguh ketika dunia yang semakin maju ini kita tetap mempertahankan Yesus itu Allah kita. Yesus itu jawaban hidup kita. Yesus itu penolong hidup kita. Atau kita mulai kehilangan jati diri kita. Nah, itu yang harus kita renungkan. Nanti kita belajar dari teladan Rasul Paulus. Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah Bapak Ibu, kita dipilih dari semula dan kita ditetapkan bahwa kita adalah serupa dan segambar dengan Dia. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tadi, dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Seharusnya ada kemuliaan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengerti bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, seharusnya hidup kita terpancar kemuliaan dalam hidup kita. Seharusnya kita menjadi teladan di dalam setiap aktivitas dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal jati diri, siapa kita sebenarnya. Kalau kita serupa dan segambar dengan Allah, berarti kan apa? Cara pikir kita, cara pandang kita, pola kehidupan kita, apa yang dilakukan kita itu sama seperti Tuhan yang lakukan, Yesus yang lakukan. Nah, itu kan standar. Standar kita untuk kita tahu siapa sih teladan hidup kita. Hanya Yesus. Amin. Yesus itu teladan hidup kita. Nah kembali lagi, kita mengenal nggak, masalahnya mengenal nggak jati diri kita. Itu konsep dan model dunia itu sudah mempengaruhi hidup kita. Itu masalahnya.
Kembali lagi, teknologi itu sudah memengaruhi gaya hidup kita. Kita lihat banyak kan, anak-anak aja. Orang tua juga. Kadang saya juga main game. Kadang lupa waktu. Nah, kadang-kadang seperti ini. Konsep dunia itu udah mengubah kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita bertanya, kita berkata dalam hati kita, Tuhan, saya ingin menjadi teladan untuk istri saya. Saya ingin menjadi teladan untuk suami saya. Saya ingin menjadi teladan untuk anak saya. Saya ingin menjadi teladan untuk pegawai saya, untuk anak buah saya. Cuman kenyataannya kenapa kehidupan ini kok mengubah pola pikir Kristus dalam kehidupan saya? Pernah gak kita berkata seperti itu? Saya ingin menjadi contoh yang baik. Saya ingin menjadi contoh yang terbaik bagi istri, bagi suami, bagi anak buah, bagi karyawan. Tapi kita gak bisa. Seperti ada satu kungkungan, seperti ada satu ikatan dalam kehidupan kita, kita gak bisa lepaskan itu semua. Nah, ngeri bukan Bapak Ibu? Ngeri banget. Konsep dunia, Bapak Ibu mungkin berkata, ngapain sih kok nyalain dunia ini? Dunia kan gak salah. Ngapain kok nyalain dunia terus? Kan harusnya kita. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat 4, di dalam Wahyu, kenapa dunia itu jahat? Keluar dikit. Kenapa dunia itu jahat? Dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi. Sepertiga malaikat surga mengikuti Lucifer jatuh ke bumi. Dan kenapa dikatakan dunia jahat? Karena ada apa? Ada Lucifer. Ada kuasa jahat di dunia ini. Ada singa yang mengaum yang siap menerkam kehidupan kita, yang akan membuat kita menghilangkan jati diri kita. Nah, ini sebabnya. Kenapa dunia? Terus kita bertanya, loh ngapain Tuhan ciptakan kita? Pernah gak kita berkata, ngapain Tuhan ciptakan kita? Intinya, kembali lagi, kita harus menjadi teladan. Intinya itu. Kan dunia ini sudah kehilangan dengan model-modelnya. Dunia ini sudah kehilangan kasih Kristus. Makanya Tuhan ciptakan kita. Kita untuk menjadi teladan bagi kehidupan mereka. Kita menjadi contoh. Kita menjadi pattern dalam kehidupan kita. Pola kehidupan kita itu menjadi contoh bagi mereka yang belum mengenalkan Tuhan. Nah, itu intinya Tuhan menciptakan kita. Kenapa kita ada di dunia ini? Jadi jangan salahkan dunia. Jadi jangan salahkan kenapa Tuhan ciptakan saya. Tuhan ciptakan kita mencari berkat, bukan. Itu bonus yang Tuhan kasih. Tetapi ada satu amanat agung yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Salah satunya kita harus menjadi teladan hidup bagi orang di sekitar kita. Oke. Bagaimana caranya supaya jadi teladan hidup? Kembali lagi. Tentunya gini Bapak Ibu. Untuk kita menjadi sebuah teladan dalam kehidupan kita, tentunya kita harus punya satu perubahan hidup. Ya enggak? Harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi gini, perubahan besar itu tidak akan pernah terjadi tanpa sebuah tindakan. Perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah terjadi tanpa sebuah tindakan yang kita lakukan. Berarti apa? Harus ada langkah. Berarti apa? Ketika kita mau suatu perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita, kita harus melangkah. Kita harus melakukan tindakan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa diam, stuck. Kita harus bergerak. Tapi catat lagi, dan tindakan hanya sebuah tindakan tanpa ada keterbukaan. Awal dari apa? Dulos. Saya lupa. Awal dari pemulihan itu keterbukaan ya, kalau nggak salah. Nah, tindakan hanya sebuah tindakan tanpa ada yang keterbukaan. Ternyata gini, artinya apa? Perubahan besar dan tindakan harus disertai dengan keterbukaan dalam kehidupan kita. Intinya apa? Hati yang terbuka.
Boleh kita menginginkan satu perubahan, boleh kita dengan satu tindakan, tapi tanpa keterbukaan itu nggak akan bisa terjadi. Pemulihan itu bisa terjadi karena ada keterbukaan. Apa? Hati kita, intinya hati. Kalau hati kita tetap tertutup akan kebenaran firman, kita nggak mau terbuka akan kebenaran firman. Ketika firman Tuhan disampaikan, ini bukan untuk saya, tetap mengeraskan hati, maka tidak akan terjadi pemulihan. Tidak akan terjadi pemulihan, perubahan besar hidup dalam kehidupan kita, itu nggak akan terjadi. Intinya apa? Respon hati yang benar ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita merespon dengan baik, kita melakukan, kita bertindak untuk menuju perubahan besar. Nah, bicara tentang keterbukaan, kita curhat dengan siapa? Kakak rohani kita. Kita butuh partner, orang. Curhat, kita tempat curhat kita. Kita terbuka dengan mereka. Ini loh masalah saya, ini kehidupan saya minta satu keteladanan hidup. Kita butuh itu, satu keteladanan melalui apa? Kakak rohani kita, orang yang sudah Tuhan percayakan, gembala kita. Bapak Ibu, sekarang saya akan masuk poin. Bagaimana caranya kita belajar supaya kita tidak terpengaruh dengan pola-pola dunia ini. Kita belajar dari Rasul Paulus. Ada 7 teladan Rasul Paulus. Nah, kita perhatikan. Ada 7 teladan yang Rasul Paulus lakukan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Kita sedang berlomba, Bapak Ibu. Kita ada di gelanggang pertandingan. Perhatikan ini. Nah, 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti apa? Ajaranku. Yang kedua, cara hidupku. Yang ketiga, pendirianku. Yang keempat, imanku. Yang kelima, kesabaranku. Yang keenam, kasihku dan ketekunanku. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Nah, yang pertama, bicara tentang ajaran. Kita harus mengerti dan pahami apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Ajaran, bicara tentang ajaran, tentang firman Tuhan, tentang apa yang kita dapat melalui hamba Tuhan, tentang apa yang kita dapat ketika kita membaca firman Tuhan, tentang apa yang kita dapat ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sampaikan sesuatu dalam kehidupan kita. Itu suatu ajaran yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Apa maksud ketika Tuhan mengatakan satu ajaran ini dalam kehidupan kita? Itu yang kita tangkap, respon. Bicara tentang respon, itu ajaran. Yang kedua, bicara tentang cara hidup. Nah, Paulus hidup dengan menjaga cara hidup yang benar dalam kehidupannya, sehingga dia tidak menjadi batu sandungan. Nah, cara hidup. Perhatikan ajaran kita. Yang pertama, saya balik lagi. Perhatikan ajaran kita. Apakah kita sudah menerima pengajaran yang benar? Apakah kita membaca buku itu adalah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ketika kita ke Gramedia membaca buku benar-benar itu yang Tuhan sampaikan? Banyak buku-buku yang melenceng dari kebenaran firman. Pertama, perhatikan ajaran itu. Yang kedua, perhatikan cara hidup kita. Apakah cara hidup kita sudah benar atau belum? Itu keteladanan Paulus. Perhatikan cara hidup kita. Kita sudah benar belum? Yang ketiga, bicara tentang satu pendirian Paulus. Nah, Paulus mempunyai hati yang teguh. Dia tetap memberitakan Injil. Kita tahu kan, ketika Paulus memberitakan Injil,
banyak tantangan, banyak hal yang dia hadapi. Tetapi kita lihat, dia tetap mempunyai satu pendirian. Mata dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap terfokus kepada pandangannya, fokus ke depan. Garis finish, Tuhan di depan situ. Nah, pendirian, bicara tentang pendirian, kita belajar supaya kita tidak terkonsep dengan pola dunia. Perhatikan pendirian kita. Apakah ketika kita sedang mengalami kepahitan, bukan kemanisan dalam kehidupan kita, apakah kita tetap mempunyai satu pendirian? Tetap Yesus yang saya pegang. Nah, itu. Apakah ketika kita mengalami satu kepahitan, kita lari kepada orang pintar, kita lari kepada paranormal, kita lari kepada orang-orang di luar sana mungkin yang lebih jago secara dunia? Perhatikan pendirian kita. Apakah kita masih berdiri sesuai dengan kebenaran firman, atau kita berusaha melangkahkan kaki kita yang satu ke perahu yang lain? Nah, perhatikan ini. Yang keempat, bicara tentang iman. Iman Paulus tidak tergoyahkan dalam keadaan apapun. Karena apa? Dia mengenal Allah yang dia sembah. Dia mengenal Allah, siapa Allah itu. Nah, yang keempat, iman. Perhatikan iman kita. Apakah iman kita tetap bersumber pada Yesus atau tidak? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan gak jawab doa kita, iman kita mulai luntur. Apakah kita mengalami ini? Iman yang kuat, iman yang teguh, itu perlu supaya kita tidak tergoyahkan. Yang kelima, kesabaranku. Paulus memiliki sebuah kesabaran dalam apa? Mendidik anak-anak rohaninya. Kita punya gak kesabaran dalam kehidupan kita? Saya belajar, semua belajar. Kesabaran dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami satu problem dalam kehidupan kita, kita sabar nggak menanggung itu semua? Kita kuat nggak menanggung itu semua? Atau kita nggak sabar? Kita buru-buru mengambil satu keputusan yang salah dan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Itu. Selanjutnya, bicara tentang kasih. Ini merupakan kasih. Bicara tentang kasih yaitu dasar yang kuat di dalam hidup kita semua. Kita udah punya kasih belum? Perhatikan kasih kita. Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan bicara apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Secara pribadi. Dan secara korporat juga. Nah, perhatikan kasih kita. Yang ketujuh, bicara tentang satu ketekunan. Nah, ketekunan itu diperlukan seseorang Kristen supaya dapat bertahan dalam iman. Nah, ketekunan. Kita udah punya ketekunan nggak? Perhatikan ketekunan yang kita miliki. Apakah kita udah tekun kepada Tuhan? Saya akan sangkut pautkan dengan ketaatan. Apa kita sudah taat dengan Tuhan? Apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kita sudah tekun nggak? Kita sudah taat belum? Perhatikan ini. Nah, 7 teladan yang Rasul Paulus sampaikan di sini. Dikatakan pertama tentang ajaran, yang kedua tentang cara hidup, yang ketiga pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Nah, kita kilas balik lagi. Apakah itu semua sudah ada dalam kehidupan kita atau belum? Supaya kita tidak terkonsep dengan pola dunia dan kita tidak kehilangan jati diri kita. Siapa sih sesungguhnya kita? Kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita rindu dengan keserupaan kita dengan Allah. Kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan tanpa kita sadari, ketika kita ingin menjadi satu teladan dalam kehidupan kita, ada konsep dunia yang datang, yang berusaha untuk mencengkram kehidupan kita. Sehingga jati diri kita, konsep Tuhan yang sudah tanamkan dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, itu hilang. Dan kita belajar dari Rasul Paulus melalui 7 teladan ini. Perhatikan lagi, apakah kita sudah punya ini semua?
Perhatikan itu semua. Nah, Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan sudah saya panjangkan. Menjadi teladan itu bukan hal yang gampang atau sulit. Bukan hal yang gampang. Itu hal yang sulit untuk kita menjadi teladan. Mungkin bagi istri kita, mungkin bagi anak kita, mungkin bagi karyawan kita. Tapi satu hal Tuhan mau pulihkan konsep pikiran kita. Tuhan mau pulihkan jati diri kita. Kita jangan terkonsep dengan pola dunia. Kembali lagi kepada jati diri kita. Kita itu adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita tuh ada kemuliaan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kita, yang harus kita transferkan kepada orang-orang sekitar kita. Kita tentunya butuh apa? Roh Kudus. Kalau kita berdoa terus kepada Tuhan, Tuhan pimpin langkahku, Tuhan pimpin setiap apa yang saya lakukan sepanjang hari ini, Tuhan pimpin setiap apa yang menjadi keputusan hari ini. Kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita gak mampu. Tuhan Yesus berkati.